Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-14, pembelajaran ke-13 mata kuliah metode penelitian sosial, di mana pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat sebuah penelitian pendahuluan dan outline. Orang sering menyamakan antara penelitian pendahuluan dan outline, atau ada juga yang membedakan penelitian pendahuluan dan outline. Bagaimana sebenarnya yang akan kita pakai dalam penelitian kita pada pembelajaran kali ini? Kita akan membuat kedua-duanya, yaitu penelitian pendahuluan dan outline. Apa saja yang dimaksud dengan penelitian pendahuluan, apa saja yang ada di dalam dan harus kita kerjakan, begitu juga dengan apa saja yang dimaksud dengan outline, dan apa saja fokusnya yang harus kita kerjakan. Baiklah, kita lihat dulu bahannya pada hari ini, yaitu kita masuk ke penelitian pendahuluan. Kenapa kita mempelajari penelitian pendahuluan? Karena kita adalah ilmu sosial, applied science, atau penelitian yang bersifat penerapan, maka mau tidak mau kita harus terjun ke lapangan atau berada di lapangan untuk mengetahui seperti apa masalah yang terjadi di lapangan. Penelitian pendahuluan dalam mata kuliah kita adalah sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Jadi semua informasi itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan berhadapan di Google atau di bahan yang kita miliki selama ini, tetapi kita harus melihat, mengecek langsung keberadaannya permasalahan dari yang kita akan teliti. Jadi kita harus turun ke lapangan, dan penelitian pendahuluan dikenal juga dengan penelitian awal atau studi pendahuluan yang tujuannya untuk menjajaki bisa atau tidak ya penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut. Fokus perhatian dari penelitian pendahuluan itu adalah, pertama, adanya sebuah konsep atau variabel yang direncanakan. Berarti kita sebelum terjun ke lapangan itu sudah merencanakan. Kita akan meneliti tentang konsep apa. Kita akan melihat tentang konsep apa di lapangannya nanti. Kita akan tertarik dengan apa sebenarnya. Apakah kita mau melihat perencanaannya, apakah kita mau melihat pengorganisasiannya, apakah kita mau melihat korupsi, apakah kita mau melihat gratifikasi, atau apa saja konsep sosial yang kita senangi pada saat itu untuk kita teliti. Maka kita harus lihat langsung ke lapangan. Bisa saja di lapangan kita menemukan konsep yang lebih baik dari apa yang sudah kita persiapkan, dan kita lebih tertarik dengan konsep itu karena kita menemukan konsep itu begitu mengemuka dan begitu menggejala di lapangan itu. Dan kita bisa melihat bahwa konsep ini ketika kita ambil, maka kita bisa siapkan untuk menjadi sebuah variabel. Jadi variabel itu kita tentukan setelah kita tahu dulu konsep yang mau kita ambil di lapangan, baru kita jadikan variabel. Kemudian yang kedua, masalah terkait dengan konsep atau variabel tersebut. Setelah kita tahu konsepnya apa, variabel apa yang mau kita angkat nanti, maka kita harus memahami bahwa masalah terkait dengan konsep dan variabel itu memang ada di lapangan dan bisa kita teliti. Kemudian yang ketiga, kemungkinan dilakukannya penelitian. Ketika kita tahu bahwa konsep dan variabel itu memiliki masalah, bisa nggak kita melakukan penelitian di sana? Dari sudut penerimaan lokasi, dari sudut suasana yang ada di lokasi, dari sudut kemampuan orang-orang nanti akan memberikan mendukung penelitian kita, dari sudut kita dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar itu, cuaca dan sebagainya, itu mungkin bisa kita jadikan sebagai alat untuk sarana atau mungkin kemungkinan yang akan bisa menguatkan kita untuk melakukan sebuah penelitian. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan dituntaskannya penelitian. Kalau kita mungkin untuk meneliti di situ, kita harus memastikan bahwa kepastian nanti akan kita lakukan penelitian ini juga akan memberikan sebuah kepastian untuk mengakhirinya.
ketika kita mendapat izin di sana tetapi tidak mendapat izin untuk mengakhirinya, itu sama saja berarti penelitian ini tidak akan mungkin kita lakukan. Kita mau meneliti tentang korupsi di suatu lembaga. Kita mendapat izin ketika melakukan penelitian itu, tetapi ketika kita tidak mendapatkan surat benar telah melakukan penelitian di sana, ternyata kita tidak bisa melakukannya atau mendapatkannya. Kenapa? Karena ketakutan pemilik perusahaan tentang korupsi yang sedang kita teliti di sana. Kita tidak diberikan surat untuk mengakhiri penelitian kita. Kemudian kelima, mengetahui sudah pernah diteliti oleh orang lain. Kita juga harus membuka referensi, membuka situs-situs dan sebagainya terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Di tempat itu kita juga harus tanya bahwa di lokasi itu sudah pernah ada nggak yang meneliti tentang ini. Kemudian kita juga harus mengecek bahwa ada tidak penelitian-penelitian terkait dengan ini yang pernah diteliti oleh orang lain di tempat lain atau di tempat yang sama. Kemudian yang keenam, punya kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi penelitian yang sudah kita siapkan itu harus memiliki kebermanfaatan atau kemanfaatan minimal bagi lokasi tempat penelitian kita atau orang lain nanti yang akan melakukan penelitian berikutnya atau siapa saja di tempat lain yang membutuhkan informasi terkait penelitian yang kita lakukan. Yang ketujuh adalah sumber informasi tersedia. Jadi sumber informasi juga tersedia di sana terkait dengan apa yang akan kita ambil sebagai data penelitiannya nanti. Kemudian bisa diteliti oleh orang lain, yang kedelapan, atau bisa diteliti oleh orang lain atau keberlanjutannya nanti. Jadi penelitian kita ini mungkin suatu saat belum sempurna ketika kita selesai meneliti, dan ini bermanfaat dan dapat diteliti oleh orang lain di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Kemudian outline. Beda dengan penelitian pendahuluan, maka sebuah outline sering dipahami oleh orang sebagai dari sudut bahasa merupakan kerangka, regangan, garis besar, atau guratan. Jadi sebagian orang mengatakan secara umum garis besar. Jadi outline-nya adalah hanya garis besar terkait dengan apa yang mau kita teliti. Jadi outline merupakan sesuatu yang sering disuruh atau diperintahkan oleh kaprodi kita atau katakanlah sekprodi kita untuk melakukan sebuah sebuah gambaran awal dari lokasi penelitian kita. Nah, buatkan outline-nya, buatkan garis besarnya. Jadi outline itu merupakan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kita mau buat apa ketika kita melakukan studi pendahuluan? Maka kita akan membuat sebuah skripsi. Maka kita siapkan outline-nya untuk melihat setelah kita melakukan studi pendahuluan dengan elemen-elemen dan fokus perhatiannya, maka kita siapkan outline-nya untuk membuat apa yang akan kita teliti itu, apa yang akan kita bicarakan nanti terkait apa yang mau kita teliti, itu lebih sistematis. Maka outline itu bentuknya seperti apa? Nah, untuk mata kuliah kita akan memfokuskan perhatian kita nanti pembuatan outline-nya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus jelaskan konsepnya apa. Maka tidak berbeda dengan penelitian pendahuluan tadi. Yang kedua, variabelnya apa? Sebutkan konsepnya apa, variabelnya apa. Kalau mau dijelaskan, silahkan jelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, cukup dengan mengungkapkan konsepnya apa, variabelnya apa. Jadi konsep dan variabel itu berbeda. Kemudian yang ketiga, rencana judulnya. Apa rencana judulnya mau kita buat? Nah, siapkan dari konsep dan variabel yang ada, buatlah rencana judul yang akan Anda buat. Nah, keempat, the scene. The scene seperti apa sebenarnya kondisi yang ada sekarang ini terkait konsep dan variabel yang Anda temukan. Kemudian the solent, apa yang menjadi dasar dari keberadaan yang seharusnya dari konsep dan variabel Anda di lokasi penelitian itu. Kemudian setelah Anda perbandingkan antara the scene dan the solent-nya, maka yang keenam, masalahnya apa? Atau kesenjangannya apa yang terjadi di sana. Yang ketujuh, apa tujuan Anda mau meneliti di sana terkait dengan konsep dan variabel. Kemudian manfaatnya apa penelitian Anda ini terkait dengan konsep dan variabelnya. Kemudian teori apa yang sudah Anda siapkan untuk membahas terkait dengan konsep dan variabel yang ada. Tapi kalau seandainya teorinya belum ada karena kita meneliti dengan kualitatif, maka teori ini bisa dikebelakangkan.
Yang ke-10, metode apa yang akan dipakai? Nah, apakah Anda menggunakan metode yang sudah disiapkan oleh fakultas atau dosen metodologi, atau Anda punya metode sendiri, silahkan ungkapkan dan nanti akan menjadi bahan diskusi kita dalam penelitian metode penelitian sosial ini di pertemuan terakhir. Dan ke-11, buku referensi apa yang sudah Anda siapkan. Nah, buku referensi ini bisa dipakai, bisa dilihat dari teori apa yang akan Anda gunakan. Mungkin inilah gambaran dari pembuatan outline yang akan kita lakukan. Jadi kita akan membuat nanti studi pendahuluan dengan fokus perhatiannya, kemudian outline dengan fokus perhatiannya, kemudian apa yang menjadi isi penelitian pendahuluan atau outline itu adalah yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kita buat penelitian pendahuluan, dan outline itu kemudian ini yang kita jadikan dari tugas nanti. Jadi buatlah sebuah kunjungan dari ke suatu tempat, bisa yang di dekat rumah kita, bahkan mungkin di rumah kita. Karena rumah kita adalah bagian dari sebuah kantor di dalam masyarakat kita, atau Anda tinggal di kantor kelurahan, atau Anda tinggal di masjid dan sebagainya, yang di sana tuh kita bisa menemukan sesuatu yang bisa dijadikan judul penelitian Anda, maka ini bisa dipakai dan bisa digunakan untuk tugas ini. Jadi buatlah sebuah kunjungan ke suatu tempat yang bisa dijadikan judul skripsi dan lakukan prosedur yang kita sampaikan tadi. Kemudian inilah tugas dari mahasiswa jika dirumuskan, jadi dia menentukan lokasi. Anda harus menentukan lokasi dulu, membuat penelitian pendahuluan, kemudian membuat outline-nya, dan mengirimkan ke e-learning kita. Jadi lihat, buka e-learning kita, masukkan tugas itu di tempat e-learning kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan ke-13 ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.